ini ngemong Indonesia, dan hampir tiap malam seperti ini untuk berbagai macam konteks masyarakat, dan kami tidak punya kepentingan apapun kecuali nyicil kepada Tuhan bukti-bukti bahwa kita terus berniat baik untuk berjuang memperbaiki negara. Sorry. Nah, oke, sekarang cukup 5 orang. Wih, oke Don. Ini acara untuk pemberitahuan. Nanti pada tanggal 18 Desember ya Pak Busro ya. 18 Desember kita akan punya acara, tapi bukan KPK yang mengadakan, adalah Fakultas Hukum UGM. Ya, Mas Zainal Arifin. Nanti yang datang Pak Busro lagi dengan Pak Mahfud. Ya, dan beberapa tokoh yang lain. Oke, sekarang 5 orang. Aduh, bicara milih lu, ya Allah. Oke, berarti gini, saya terpaksa 1, 2 sini, 3 sini, 4 sini, 5 sebelah sana. Kalau asal cepet, saya bisa tambahin lagi. Ya Mas, tas, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmadi. Saya akan menyampaikan sesuatu kepada Bapak Darmono, yaitu mengenai telah terjadinya kejahatan oleh Kejari Klaten dalam menangani 3 perkara, yaitu seorang terdakwa telah diamankan dengan menghilangkan tindak kejahatan dengan cara merubah pasal pencurian dengan 335 perbuatan tidak menyenangkan sehingga divonis bebas. Kejari Klaten telah menganiaya saya sebagai korban pelapor dengan memperlakukan ketidakadilan terhadap saya dengan cara membawa ke kantor pengadilan. Kasih Bidum Muji Martoko telah dipindah ke Surabaya, telah membuat surat dakwaan dengan keterangan fitnah karena surat dakwaan tidak ada dalam berkas perkara. JPU Sutianto dan Kasih Bidum telah merubah berkas perkara yang telah di P21 dengan cara dibredel dan diketik dan dirubah tanggalnya. Dengan memanfaatkan posisi saya sebagai tersangka dalam laporan Barik Saudara Jumeri perkara 335, Kasih Bidum maupun Kajari telah mendamaikan saya dalam inti perkara yang sebenarnya, pasal penggelapan 374 senilai 1 miliar, padahal Kejari Klaten tidak punya wewenang karena belum pernah terima SPDP. Kejari Klaten telah menghilangkan kejahatan seorang dengan cara merubah dan mengganti pasal pencurian 362 menjadi 363 junto 335 secara alternatif dan menuntut dengan 335 sehingga bebas bersalah. Oke, teman-teman sekalian, yang sifatnya laporan resmi seperti ini, saya mohon perkenan Bapak bertiga untuk membuka peluang agar supaya disampaikan secara tertulis maupun dengan teknik lain di luar ini, ya. Tapi ini kita utamakan tetap. Ini bagus banget. Dan siapa saja yang memiliki laporan-laporan semacam itu, saya mohon diberikan jalan untuk dilaporkan ke atas. Gitu ya Mas ya? Ya, sedikit lagi Pak. Apa menang? Jadi kami juga telah kirimkan tembusan surat kami Pak, baik ke Kejati maupun ke Jamwas maupun Jaksa Agung, sehingga beberapa kali, tapi sampai sekarang saya belum tahu apa tindakannya. Saya kira demikian dari saya, Ahmadi, Klaten. Mudah-mudahan Pak Darmono perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti akan minta kepada beliau bertiga untuk mengumpulkan bagaimana caranya supaya bisa sampai ke beliau, dan tidak hanya sampean tapi siapapun di sini. Menurut saya itu hak Anda semua untuk menyampaikan itu. Mas, ini biar adil, nanti kalau ada kesempatan saya akan kembali ke Anda, tapi sekarang ke sini dulu Mas ya. Kan satu, itu akan balik ke Anda. Saya memang keadilan itu pahit. Mohon maaf. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asman Saleh Siregar dari Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Indonesia, Akademi Teknologi Kuli, Yogyakarta. Sebelumnya saya pengen mau berkomentar kepada rekan-rekan yang ada di sini.
Kalau teman-teman merasa tidak aman di bawah naungan polisi, ketika ada organ tunggal dan ketika ada acara di kampus, jangan undang polisi. Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan undang KPK. Jangan undang polisi kalau merasa polisi tidak aman. Hidup polisi. Yang kedua, sepertinya kaum muda zaman sekarang merindukan yang namanya seorang tauladan. Saya sangat heran di acara ini kenapa Pak Chandra Hamja, seseorang yang bersih di Indonesia, kenapa dihilangkan sosoknya? Ketika beliau dijerat oleh hukum, beliau sangat digembar-gemborkan oleh di televisi dan segala macam, yang ada itu bibit Hamzah, yang sampai-sampai Pak Hamzah terkenal dengan nama bibit Hamzah, seperti bibit Chandra. Kenapa ketika beliau sudah lolos dan beliau itu benar-benar bersih, kenapa ini tidak dijadikan teladan bagi kaum muda Indonesia bahwasanya beliau bersih? Hidup Pak Hamzah. Yang ketiga, saya kira sedikit kritikan kepada KPK, bahwasanya saya pikir KPK ini belum begitu tajam dalam hal contoh di kampus saya ada namanya ACCLT, ini bergerak di bagian anti korupsi di kampus Akademi Teknologi Kulit, tetapi saya pikir belum ada yang mengetahui bahwasanya ACCLT ini ada seperti itu. Saya pikir KPK perlu membentuk yang namanya satu agen. Ingat Pak Ketua KPK, bahwasanya mahasiswa itu adalah agen perubahan di Republik Indonesia ini. Kemudian, Oke, hidup olahraga. Yes. kemudian yang keempat, ini baru pertanyaan saya Pak. Saya berasal dari Sumatera Utara. Kebetulan saya masih berhubungan dekat dengan Pak Gayus Tambunan, tapi saya tidak segolongan. Apa pendapat Bapak tentang pemerintahan di Sumatera Utara itu ketika bupatinya bermarga Siregar atau Harahap, ke bawahnya itu Harahap, Siregar. Saya pikir ini bagian dari kolusi. Saya bertanya ke KPK, apakah KPK sudah pernah berpikir ataukah meneliti dalam masalah seperti ini, ataukah seperti apa? Saya minta tanggapan dari Bapak Ketua KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir itu tidak ada hubungan sama KPK soal korupsi. KPK hanya soal duit di jalan bener apa tidak. Jadi soal Siregar itu samalah. Kalau sudah menterinya UGM, ITB semua sama. Kalau menteri agama NU itu tak foto kabeh. Anu nasu barangkali. Sama. Oke, yang ketiga di sini berarti. Coba silakan Mas. Mikrofon maju. Mohon maaf ya, kalimat-kalimat itu bukan untuk saru tapi untuk menggembirakan kita semua ya. Karena anjing tidak salah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia. Di sini saya mau nanya bukan cuma sama Pak Busro aja, tetapi sama Pak Darmo juga Pak Starman soal produk hukum di negeri ini. Saya rasa hukum yang ada di negeri ini bukan murni dari bentukan bangsa ini sendiri. Saya merasa hukum ini warisan oleh penjajah. Maka sampai sekarang pun hukum yang diterapkan yaitu sistemnya masih sistem radikal, ya sistem penjajah lah. Kemudian soal hukum mati bagi korupsi, saya rasa saya kurang agak setuju. Soalnya saya nilai sudah berapa banyak kasus orang-orang yang sudah masuk dalam daftar KPK. Saya yakin di sisa jabatan Bapak bertiga, bahkan sampai sisa umur Bapak bertiga, kasus tersebut tidak akan selesai. Maka dari itu saya tadi setuju banget dengan apa yang dibicarakan Pak Busro, KPK membentuk hukum sendiri. Jadi negeri ini butuh produk hukum baru. Terima kasih. Oke, itu Mas sebelah sana dulu ya, langsung sebelah sini satu orang ya. Saya mohon maaf teman-teman, nanti akan saya kasih kesempatan lagi karena kita masih punya 5 narasumber lagi yang belum bicara. Selamat malam, nama saya Joko Arianto dari UGM. Pertama-tama mungkin mohon maaf ya sebelumnya, sedikit grogi bila berdiri di depan tokoh-tokoh besar seperti ini karena debut saya di tokoh-tokoh besar. Dan mungkin saya takut juga jika pertanyaan saya takut dikriminalisasikan.
udah. Pertanyaan saya Singkat ya. ada sedikit pertanyaan bahwa kalau baca masalah hukum di Indonesia, hukum di Indonesia ini terkesan tebang pilih seperti tadi ya. Artinya kalau pada rakyat kecil yang tidak punya jabatan, kejahatan selalu berani KPK atau polisi. Tetapi kalau kita punya jabatan kepada orang yang punya pimpinan di atas seperti Nazarudin walaupun Pak SBY, kita kelihatan seperti ragu-ragu atau kalau istilah sekarang sebut galau. Dan bagaimana KPK menyikapi bahwa untuk menyingkirkan bahwa istilah tebang pilih dalam hukum ini, karena Pak Busro tadi bilang bahwa equality bukan adalah artinya kesamaan di dalam hukum, tetapi kenyataannya toh hukum tidak seimbang, ke rakyat kecil tajam, tapi kalau ke atas yang sudah punya pimpinan tidak tajam. Mungkin saya Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sudah sangat jelas. Saya persilakan satu dari sebelah Mas. Ya. Selamat malam, saya dari Sugianto, Kemarin Prabowo dari desa di Reci. Saya ingin ungkapkan sedikit jadi tentang kejaksaan bahwa saya melihat ada kerancuan saat seorang jaksa memberikan misalnya P19, di situ harus ditandatangani oleh Kajari, di mana independensi seorang jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum. Itu gambaran saya seperti itu, pertanyaan saya. Jadi kiranya independensi seorang jaksa itu harus benar-benar independen seorang jaksa. Jadi sama dengan halnya infrastruktur di Indonesia yang ada saat ini yang sepertinya sangat kurang, sama juga di kejaksaan, bahwa infrastruktur kejaksaan juga bisa lihat infrastruktur produk hukumnya juga masih kurang bisa mengcover tindakan jaksa. Jadi artinya mereka gampang tergoda seperti itu. Ya, terima kasih. Saya kasih bonus satu di sebelah sana. Satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safi dari Bangkalan PCB. Mungkin Bapak KPK mungkin ada kenal dengan namanya PCB, karena PCB ini pernah kena korban membacokkan maupun merusakan murid. Ada beberapa hal yang sangat ingin disampaikan pada kesempatan malam kali ini. Yang pertama adalah saya akan mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini adalah ibaratkan pisau. Pisau ini adalah cuma tajam ke bawah saja. Meskipun di bawah ini tidak dikenakan sebuah hukuman, misalnya contoh misalnya, ini akan bermain di bawah. Meskipun di atas, karena misalnya di pusat tidak bermain, karena di sana ini adalah sebuah pusat dari perabatan sesuai banyak orang. Ini bisa maupun dengan hukum bisa bermain di bawah, di level bawah itu. Dan yang kedua yaitu adalah masalah undang-undang. Masalah undang-undang tentang 1999 ini ada pasal yang merupakan tentang yang 5 tahun. Sebenarnya hukum di Indonesia ini seperti halnya yang disampaikan oleh Perdana tadi, bahwa hukum ini dibuat untuk melakukan efek jerah, Kalau kemudian tidak melakukan efek jerah, kenapa hukum ini dilakukan seperti itu? Kalau menurut saya pasal yang merupakan tentang Undang-Undang 99 itu yang ada tindakan 5 tahun ini harus dihapus. Harus ada yang di 15 tahun sampai 20 tahun. Dan itu harus ditegaskan betul. Karena kalau kemudian itu ditegaskan 15 tahun minimal bagi tindak pidana korupsi, insya Allah saya yakin dengan yakinnya bahwa tindak korupsi di Indonesia ini tidak akan pernah terulang kembali. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah KPK. Ini yang paling penting, Aduh, Samdi. KPK maupun kejaksaan. Mohon izin, saya mohon maaf, sudah pasti tidak bisa dilaksanakan semuanya, Mas. Kita masih punya Pak Tikno yang akan merespon, masih punya Mas Chandra, mana tadi? Mas Chandra, saya akan khususkan terlebih dulu pada beliau. Nanti jawaban praktisnya saya kembalikan kepada beliau bertiga. Nanti Mas, kalau begitu ada waktu kita akan ngomong kita ini. Diizinkan 2
2 menit. Bikin menarik sehingga orang nggak ingat sudah 2 menit, gitu masalahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mungkin saya cukup bersyukur bahwa hari ini saya bisa diundang di ruang KPK. Kebetulan saya Indonesia bagian timur, mungkin jarang sekali kita cuma kritik mungkin lewat media atau ke demonstrasi kan. Ini kan keluhan terhadap negara hari, terkadang kita lampiaskan dengan keresahan emosional. Maka salah satu dari tadi saya lihat kok ini semacam ada menyimpang dari nilai-nilai hukum, kebijaksanaan dari KPK untuk menegakkan hukum itu tidak ada, sehingga saya selaku masyarakat Indonesia bagian timur kita minta bahwa memang kalau dalam skala pendapatan daerah tidak jauh kalanya itu Indonesia bagian timur punya pendapatan daerah itu sangat besar. Prosesnya yang perlu kita tanyakan apakah proses terjadi legislasi terhadap perundang-undangan atau masalah nilai hukum itu sendiri terkait dengan efek jerah. Apakah hari ini undang-undang penuntutan balik itu sudah disahkan ataukah belum, Pak? Udah ada atau belum? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya yakin beliau juga paham. Saya persilakan dulu Pak Tekno Nyongso ditanggapi yang terpenting, yang paling poin, yang betul-betul membuat kita optimis di sini. Oke, terima kasih. Nama saya Pratikno dari UGM, Universitas Gede Mesjid katanya. Bukan Universitas Gede Mantenan, Pak. Universitas Gede Mesjid. Saya tidak merespon pertanyaan tadi, tapi ada banyak diskusi yang intinya tadi penting adalah bahwa kita ada urgensi untuk berantas korupsi, jelas. Kita bersepakat untuk membentuk satu tim. Nah ini yang masalah. Masalahnya adalah dari keluhan-keluhan tadi, ada audiens ini, ada ketidakpercayaan yang cukup besar kepada penegak hukum, institusi penegak hukum. Nah ini saya kira kalau masih ada rasa tidak percaya, bagaimana kita membentuk sebuah tim yang utuh. Nah oleh karena itu saya kira kita harus membangun kepercayaan pertama dengan bagaimana bapak-bapak dari institusi penegak hukum itu bisa membuat sebuah gebrakan. Karena kasak kusuk di bawah itu, wah ini hukum diintervensi, hukum itu dibeli. Nah oleh karena itu sebuah gebrakan yang penting adalah menunjukkan otonomi institusi hukum dan menunjukkan penolakan terhadap intervensi. Itu saya kira isu yang sangat krusial. Sambil kita sama-sama mari kita lindungi institusi hukum agar tidak diintervensi oleh pemegang kekuasaan. Nah oleh karena itu kalau ada kesepakatan ini dari institusi hukum berdiri profesional, otonom, independen, dan kemudian menolak intervensi, dan kemudian membangun trust kepercayaan kepada kita semuanya, saya kira kita juga bersama rakyat bisa membentuk satu tim untuk memberantas korupsi. Indonesia saatnya menjadi negara yang bermartabat. Kita sudah porak-poranda nggak karu-karuan, beras tidak bisa berdaulat, batu bara sudah habis, semuanya itu akibat korupsi. Dan oleh karena itu sekali lagi message-nya dari Cak Non tadi adalah bentuk satu tim bersama dan kita harus membangun trust. Saya kira mungkin nanti kita diskusinya lanjutkan lagi, Cak. Terima kasih saya sampaikan. Saya kira masing-masing pihak akan berusaha untuk menuju tim yang sifatnya. Kejaksaan membuktikan dia otonom, kepolisian kasih gebrakan, KPK juga menjawab dengan cukup mengagetkan, maka akan mulai tumbuh kepercayaan. Saya kira nanti akan ada muncul solidaritas kultural yang ikut mendorong tegaknya hukum. Pak Chandra, Anda sudah ditunggu-tunggu oleh semua makhluk yang ada di ruangan ini. Ada yang halus, ada yang kasar. Pokoknya Pak Chandra, Anda bukan orang Jawa, sehingga Anda tidak bisa tahu tadi misuhnya itu seberapa parah, sehingga ada penerjemahnya, jangan diterjemahkan, Bu. Tepuk tangan untuk Mas Chandra ya. Ya, terima kasih. Jangan ada penerjemah saya Ibu Kajati. Nanti habis ini beliau menagih pembayaran atas penerjemahannya.
Ya, jadi begini, saya hanya menanggapi sedikit saja. Intinya kalau kita bilang korupsi, yang kurang apa, yang kurang niat. Niat dari pemerintah, niat dari kita semua. Jadi saya kenal korupsi sejak tahun 50-an, sebelum saya lahir. Di buku-buku sudah ada tuh korupsi. Nanti sampai saya meninggal atau kalian meninggal, itu kita masih mengalami problem yang sama. Sekarang ya kita bukan. Nah, kemudian mengenai hukum, tadi ada yang tanya ya. Jadi kita jangan anggap hukum kita ini hukum penjajah. Hukum kita ini dibuat oleh Kaisar Romawi, Justinianus waktu itu, kemudian diadop oleh tentara Islam waktu menyerbu Romawi, Kaisar Romawi, dan kemudian diadop oleh Napoleon, dibuatlah kode penal. Kemudian sama Napoleon dibawa ke Indonesia dengan penjajahan Belanda zaman Dendels. Jadi ada beberapa yang sebenarnya universal, ada yang enggak. Tetapi yang patut didukung sekarang KPK sedang menyusun draft undang-undang tipikor yang baru. Jadi ceritanya begini, draft itu dibuat oleh Menteri Kehakiman yang lama, kita sedang membahas, kemudian tiba-tiba draft itu entah jadi nggak jadi dikirim ke Presiden, dan kita protes keras. Kita minta ditarik kembali, dan sekarang kita sedang buat. Di draft itu ada banyak perbaikan. Yang pertama, persiapan untuk melakukan korupsi saja dihukum. Kemudian yang tadi adik siapa saya nggak tahu tadi namanya ya, yang 5 tahun itu ditingkatkan menjadi 10 tahun. Jadi aspirasinya sudah dijalankan. Kemudian untuk yang hobi lingkungan, kerusakan akibat tindak pidana korupsi harus diganti. Ini kita segera cantumkan dalam draft undang-undang. Jadi kalau jembatan kemarin yang di Kutai Kartanegara roboh, maka kalau korupsi, kontraktornya harus bangun jembatan lagi. Duit dari mana masa bodoh? Nah, ini yang kita coba perbaikan akibat kerusakan tindak pidana korupsi. Mereka mesti ganti kerugian negara, mereka mesti mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Jadi kalau mereka untung karena korupsi, maka mesti dikembalikan. Mereka nggak boleh untung, koruptor nggak boleh untung. Kayak yang sekarang kan koruptor untung masih penjara, denda 500 juta, untungnya 5 miliar, masih untung kan, korupsi aja. Nah, ini yang kita coba cegah, dan kami harap, ini teman-teman banyak mahasiswa ya, draft yang kami sedang buat ini, kami harap bisa didukung karena DPR tidak akan bisa bergerak, akan menerima karena dia cuma wakil rakyatnya kalian. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nanti di akhir serahkan kembalikan kepada bertiga. Nanti kita akan mohon kepada Allah, ya Allah, bahwa ini diridhoi benar. Jadi kalau mau diturutin memang nggak ada jalan keluarnya. Tapi kan kita terus, the show must go on. Kita masih terus harus Siratal Mustaqim ditegakkan terus sebisa-bisa. Nanti Pak Busro mencoba bikin trio ini dalam arti beliau memilih orang-orang dari kejaksaan dan kepolisian yang memang bisa diajak kerjasama untuk aspirasi ini. Jadi ini kita tambahin dengan kita, terus kita bikin banyak-banyak seperti ini. Syukur di tingkat provinsi juga dibikin acara seperti ini akan sangat bagus. Kalau KPK, Jaksa Agung, Polri juga merekomendasi bawahnya untuk bikin seperti ini, kan akan lebih cepat anunya, proses saling percaya satu sama lain dan proses membuktikan yang disebut otonomi setiap institusi hukum tadi itu. Waktu kita tidak terlalu banyak, tapi nanti kita akan nyanyi bersama untuk berdoa betul-betul kepada Tuhan. Sekarang saya kembalikan kepada beliau bertiga, siapa duluan? Mohon saya persilakan. Mas Zainam, saya menyadari supaya tidak untuk, memang kami menyadari bahwa masih banyak persoalan-persoalan intern pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Ada 408.000 personil Polri yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi tadi saya bilang Bang Siregar tadi jujur ngomongnya, Jan. Jadi masih jujur, masih ada yang jujur gitu. Kalau yang lain-lain mungkin saya nggak tahu jujur atau enggak gitu ya gitu. Beberapa hal mungkin saya akan ringkas saja dan tidak terlalu banyak pertanyaan kepada saya yang terkait dengan produk hukum. Rekan-rekan sekalian, bahwa hukum dibuat
adalah untuk mengatur kita, dan hukum adalah merupakan perjanjian kita bersama. Apabila kita yang menaikkan perjanjian, walaupun yang membuat DPR dan pemerintah, tetapi kita yang tunduk pada hukum itu, kita mentaati aturan, maka sebenarnya tidak perlu ada aparatur penegak hukum. Tetapi karena ada pelanggaran, maka dibuatlah aparatur penegak hukum. Oleh karenanya aparatur penegak hukum yang ada ini juga produk budaya kita, yang disebut dengan organ penegak hukumnya, dan itulah yang harus kita dorong diisi oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi di bidang penegakan hukum dari berbagai aspek, baik aspek afektif, kognitif maupun aspek yang lain, psikomotor. Kemudian ada beberapa hal tadi disampaikan juga, kalau hukum itu hanya ibarat pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya kira enggak, teman-teman sekalian. Saya contohkan, mantan Kapolri pun pernah masuk penjara, dihukum. Kemudian mantan Kabar Eskrim juga pernah masuk penjara, dan masih banyak lagi contohnya. Oleh karena dengan contoh ini yang saya sampaikan, saya kira hukum berlaku kepada siapapun dan tidak pandang bulu. Oleh karenanya beberapa saat yang lalu kita ada program yang terus dikumandangkan oleh Menkumham tentang restorasi justice. Di dalam proses penyidikan belum ada celah sedikit pun untuk penyidik menghentikan penyidikan apabila korbannya kecil. Saya sampaikan kepada Pak Menkumham bahwa yang dilakukan oleh penyidik saya untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pisang standar, kakao dan sebagainya secara acara pidana benar, jangan pernah disalahkan. Tetapi kalau kondisi saat ini tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, mari kita bicarakan di tataran politis untuk menentukan, dan ada celah yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila korbannya sangat ringan. Oleh karenanya, ya saya kira itu singkat jawaban saya, bahwa hukum akan berlaku bagi siapapun dan tidak pandang siapa pelakunya. Dan tadi dikatakan oleh Pak Busro, kita harus menggunakan kacamata kuda, lurus terus ke depan. Terima kasih. Silakan Bapak Darmawan. Terima kasih. Jadi saya menanggapi dua pertanyaan. Pertama terkait dengan pernyataan atau pertanyaan dari Mas Ahmadi yang dari Klaten tadi, itu terkait dengan ketidakpuasan atas sikap dan perilaku katakanlah jaksa di dalam rangka penanganan. Karena itu menyangkut masalah teknis ya, dan ada dugaan penyimpangan dalam rangka penanganan suatu kasus. Saya seperti yang disampaikan Pak Najah Mainun, saya minta ada laporan tertulisnya. Jadi apa yang telah dilaporkan tertulis saya minta kopinya. Dan insya Allah akan segera kami tidak lanjuti dengan melakukan suatu langkah-langkah di dalam rangka upaya penegakan hukum yang adil dan benar. Karena harapan kita, saya kira sama. Harapan daripada pimpinan kejaksaan saat ini dan harapan masyarakat sudah sejalan. Sama-sama menghendaki bahwa ke depan harus lebih baik. Penegakan hukum harus sejalan dengan tuntutan keadilan atas masyarakat. Karena itu apabila ada hal-hal yang menyimpang dari kemauan itu dan ada data yang cukup kuat adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh jajaran bawah, tolong nanti segera disampaikan kepada kita, kepada pimpinan kejaksaan, tapi dengan data-data yang berdata pendukung yang kuat, dan kami akan bisa melakukan penertiban ke bawah. Ini apa yang menjadi komitmen kami, mudah-mudahan juga merupakan harapan daripada masyarakat. Yang kedua, pertanyaan dari Mas Bowo tadi yang terkait dengan masalah independensi jaksa, yang dikatakan bahwa surat-surat yang terkait dengan kebijakan dalam rangka untuk menentukan berkas perkara lengkap dengan P21, berkas perkara yang harus dikembalikan dengan P18-19, kenapa harus Kajari yang tanda tangan? Ini kita sampaikan bahwa kejaksaan itu menganut apa yang dikatakan bahwa jaksa itu adalah satu dan tidak dapat terpisahkan. Ya. Artinya bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan
Ini diharapkan akan sejalan juga dengan apa yang dilakukan oleh bawahan, namun bawahan harus melihat fakta-fakta hukum yang ada dalam perkara itu. Jadi kalau kemudian pimpinan dalam hal ini Kajari menandatangani P19 atau P21 itu bukan semata-mata kemauan daripada Kajari, tapi sudah merupakan hasil evaluasi ya berdasarkan fakta yang objektif daripada hasil perkara itu sendiri. Ya, jadi jangan khawatir kemudian dengan adanya tanda tangan dari atas kemudian itu adalah merupakan kemauan atasan, kali bukan, karena itu adalah merupakan hasil evaluasi yang mendalam dari kondisi objektif daripada penanganan suatu perkara. Sekali lagi terhadap masalah terkait dengan masalah penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan, tolong bisa disampaikan secara lengkap kepada saya dan saya insya Allah akan segera melakukan tindakan. Dan yang terakhir saya menanggapi terkait dengan pernyataan daripada teman kita dari NTT tadi mengenai penerapan daripada pembuktian terbalik. Itu sebenarnya adalah beban pembuktian yang terbalik. Artinya seseorang yang menguasai, memiliki harta kekayaan, dia bisa membuktikan asal usul daripada harta kekayaan itu. Karena itu sebenarnya di dalam undang-undang money laundering, pemberantasan mafia money laundering yang baru sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur itu. Bahkan sudah diterapkan di dalam perkara basik, di mana ada barang bukti uang kurang lebih dari 50 miliar yang walaupun tidak jelas itu merupakan hasil kejahatan yang dilakukan dalam perkara itu, tapi sudah disita, dirampas untuk negara karena dia tidak bisa membuktikan daripada asal-usulnya. Jadi arah ke sana sudah dimulai, ketentuan undang-undangnya sudah ada, sehingga ini adalah dalam rangka upaya untuk pemulihan kembali keuangan negara dalam rangka memberantas perkara korupsi itu. Saya kira ini tambahan dari saya, Mas. Untuk Pak Busro saya membatasi 4 menit. Kan cuma satu aja dari Mas Regar tadi. Jadi kalau ada di satu daerah, kepala daerahnya, kemudian sekdanya, terus kepala biro, kepala bagian, kasubag itu dari atas Regar ke bawah Regar. Itu masalah atau tidak? Bisa ya, bisa tidak. Tidak masalah jika Regarnya itu kan marga, tidak mesti family dalam arti genetik biologis. Asal yang Regar itu memang memenuhi prinsip gereman dan derajat, memiliki prinsip kemampuan atau kompetensi. Kalau itu tidak, ya jangan dipaksakan. Satu. Yang kedua, dalam praktek korupsi di Indonesia ini salah satu penyebabnya ialah nepotisme, Mas Regar. Nepotisme. Jadi nepotisme ini merupakan pandangan hidup, bahkan bisa juga lama-lama menjadi budaya bagi kalangan tertentu yang mendasarkan semua urusan kepentingan publik itu diletakkan dari sudut kepentingan keluarga. Nah, kalau yang menjadi pejabat ini memiliki pandangan yang nepotis itu, maka pejabat ini ketika membuat proyek, nah proyeknya diserahkan kepada perusahaan yang punya perusahaan, keluarganya, cucunya, menantunya, bisanya dan sebagainya. Ini nepotis. Mengangkat sekda juga keluarganya, nepotis dan seterusnya, tanpa memperhatikan prinsip profesionalitas tadi. Untuk urusan politik yang perlu dicermati dan ini berbahaya ialah kalau di Indonesia ini lama-kelamaan berkembang dan menguat politik oligarkis, politik yang ditentukan oleh sekelompok kecil orang. Dan akan lebih parah lagi jika yang oligarkis ini terdiri dari dinasti orang yang sedang berkuasa dalam arti luas. Nah, oleh karena itulah maka sebetulnya kalau kita kembali pada nasihat agama apapun juga, prinsip kemanusiaan universal yang mulia di sisi Tuhan itu adalah satu perbedaan kualitas takwanya itu kalau dijabarkan intelektualitasnya. Jadi walaupun itu keluarganya, menantunya, istrinya, iparnya, tapi kalau tidak qualified ya jangan dipaksa-paksakan diberi amanat. Kalau suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya,
maka tunggu saat kehancuran itu sudah dalil kepemimpinan yang sangat mensejarah. Karena ini closing statement, saya atas nama pribadi dan atas nama KPK mengucapkan terima kasih kepada Mabes Polri yang beliau ini sibuk datang ke sini, besok pulang Jakarta. Mas Darmono juga sibuk, besok pagi pulang. Saya juga nanti pulang penelitian sini. Besok pagi saya kembali ke Jakarta lagi. Dan terima kasih pada kru Kiai Kanjeng ya, yang setia menemani kami semua narasumber dari Romo Sindunata, Romo Sobari, Franz, Romo Bargowo itu ya janganlah. Terus kemudian Mas Pratekno, Dekan Fakultas Sipol UGM. Saya kira ucapan terima kasih ini kepada semuanya saya yang sudah hadir. Ya. Ini sukses juga karena Anda semuanya mau hadir di sini. Kalau nggak ada yang hadir ya sepi. Begitulah. Segala kekurangannya mohon maaf dan doakan mudah-mudahan pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan Agung dan kami di KPK semakin amanat, semakin menginsafi bau tanah itu sudah mendekat dengan kami, sehingga harus lebih hati-hati, semakin sadar kalau kami membawa harta yang jelas-jelas haram ke rumah itu akan menjadi teroris kepada anak keturunan kami. Tapi sebaliknya kalau kami membawa harta yang halal, yang dizakati dan ke rumah, insya Allah akan menjadi rumah tangga yang sakinah dan tetangga yang sakinah. Tetangga kami siapa? Ya Anda semuanya dan surga saudara kami. Mari kita saling berdoa dan nanti Tuhannya akan dipimpin oleh Cak Nun, sayangnya misuan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf teman-teman jamaah mania, ini ngemong Indonesia dan hampir tiap malam seperti ini untuk berbagai macam konteks masyarakat, dan kami tidak punya kepentingan apapun kecuali nyicil kepada Tuhan bukti-bukti bahwa kita terus berniat baik untuk berjuang memperbaiki negara. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, saya menurut berikutnya kita akan ngomong kumpulan pemuda-pemuda antar agama internasional di UIN tanggal 9 Desember 2011. 9 Desember UIN itu Universitas Islam Negeri, aslinya IAIN, diganti UIN karena Pak Busro menyebut IAIN adalah ingkar Al-Quran, ingkar Nabi ya, jadi akhirnya diganti UIN gara-gara tujuan dia. Terus nanti tanggal 19 Desember kita juga akan acara dengan konteks seperti ini di UGM bersama Zainal Arifin Mukhtar. Teman-teman sekalian, acara ini jangan sampai menjadi aromaterapi, jangan sampai menjadi seolah-olah kita sudah akan beres ya. Ini harus kita substansialisasikan lagi. Kita harus saling membuktikan, rakyat membuktikan, mahasiswa membuktikan, kejaksaan membuktikan, polisi membuktikan, KPK membuktikan, dan kita akan terus saling recheck dan melakukan interkontrol di antara kita semua. Sekarang teman sekalian, kita kembali kepada cinta suci kita kepada Indonesia. Semuanya adalah saudara kita. Yang koruptor itu pun saudara kita. Kita hukum justru karena kita cinta kepada dia. Tuhan bikin neraka tidak untuk kebencian. Tuhan bikin neraka karena ingin mencuci orang-orang yang kotor badan dan jiwanya, kan begitu. Saya doakan yang kotor masuk neraka ya. Tapi saya jamin Anda semua masuk surga, terutama bapak-bapak dari kepolisian, Kejaksaan, KPK, semua masuk surga, tak jamin. Tapi lewat neraka dulu sesuai dengan dosa masing-masing. Oke.